yang membuat saya tertarik untuk mereview kualitas jalan di jalan tol Samarinda Balikpapan ini, karena beberapa kali pada saat saya naik kendaraan transportasi berbasis online atau taksi online, pada saat saya tanya situasi atau kualitas jalan Samarinda Balikpapan, itu banyak yang mengatakan, wah jalan di sana bergelombang. Saya bilang masih bisa ditolerir nggak? Ternyata ada beberapa titik yang dia bilang itu tuh gelombangnya cukup ini banget, cukup terasa sekali sehingga mengganggu kenyamanan mereka. Ya tentu ini kita melihat dari sisi positif ya. Kalau di mana-mana karena ini berbayar, tentu memang pengelola tol. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Palaran. Itu gerbang tol Palaran. Pada saat masuk ke gerbang tol Palaran, kualitas jalannya sih oke, clear. Itu. Nah, saya sambung lagi tadi. Jadi sangat bergelombang dan mereka merasa tidak nyaman dengan jalan bergelombang itu. Selain itu, ya tentunya para pengguna jalan tol ini berharap bahwa ada perhatian dari pengelola jalan tol Samarinda Balikpapan terkait masalah jalan yang bergelombang tadi, karena selain mengganggu faktor kenyamanan, juga pastinya bisa berpotensi timbulnya bahaya kecelakaan atau bahaya lantasnya. Seperti itu. Sebenarnya saya artinya mau mereview jalan ini sepanjang jalan itu sampai Balikpapan dari Samarinda. Namun saya akan lihat baterai saya akan ngedrop apa tidak, seperti itu. Jadi pada saat kita memasuki atau melintasi pintu gerbang, kalau untuk kualitas jalan itu sudah diaspal semuanya, masih aman lah, artinya masih nyaman, walaupun ada beberapa cross joinnya juga ada beberapa yang masih kasar ya, untuk cross join untuk sambungan jalan. Ini kita bisa lihat sendiri, Anda bisa lihat ini bahwa ini beraspal. Masuki kilometer 86 pun masih oke. Ini kira-kira Mr. Zak, pada saat kita mau jarak tempuh berapa lama dari Samarinda ke Balikpapan? 1 jam. 1 jam ya? Iya. Di tol jalan. Nah, jadi ya, tol dari Samarinda ke Balikpapan itu 1 jam tuh untuk khusus di jalan tolnya ya. Itu. Dan saya lihat juga di sini dari mulai pintu masuk ya, saya tidak ngelihat ada lampu-lampu penerangan jalan. Nah, mungkin Mr. Za ini yang sering atau ya emang aktivitasnya suka Samarinda Balikpapan, pernah melintas di malam hari, Mr. Za? Nah, kalau malam dia reflektif lampunya, nyala lampu jalan ini, tapi reflektor dia. Ini lampu mobil kita. Oh, jadi reflektor aja. Kalau saya sih nyebutnya mungkin itu lebih kepada rambu ya, Iya. rambu keamanan aja ya. Itu. Kalau lampu jalannya nggak di sepanjang jalan sih. Ada beberapa titik aja. Oke. Sebagaimana Anda dengar sendiri bahwa memang reflektornya ada, seperti Anda lihat ya, itu reflektor udah standar juga daripada salah satu yang harus dipenuhi oleh pengelola jalan tol. Jadi kalau kena lampu kita, dia akan memantulkan cahaya. Artinya dari sisi keamanan, dengan menggunakan reflektor itu juga bisa membantu para pengemudi untuk meningkatkan kewaspadaan atau bisa menjadikan tanda bahwa sisi yang sebelah kanan itu adalah sudah batas beton. Seperti itu. Nah, menurut Mr. Za, memang tidak semua
ada lampu penerangan di jalan tol ini, yaitu mulai dari Samarinda ke Balikpapan. Hanya ada beberapa titik saja. Nah, titik-titik itu apakah memang titik yang berbahaya, dalam kategori yang berbahaya atau tidak, Mr. Z? Enggak sih, kayaknya titiknya tuh yang sepanjang mendekati gerbang aja. Oke, jadi lampu-lampu penerangan jalan itu hanya berada di titik yang menuju pintu gerbang, entah keluar entah atau masuk tol, seperti itu. Ya, kalau sekali lagi saya katakan, kalau untuk keamanan jalan pada sisi sebelah kanan itu memang sudah betonisasi dan sudah ada reflektornya. Setelah mungkin tadi lewat ke 86, nggak lama kemudian kita akan bertemu dengan jalan atau kualitas jalan yang masih di beton. Ya, saya sih nanti berharap nih sama Mr. Za nih, kalau memang nanti bertemu jalan yang sangat bergelombang atau ada yang bolong tapi cekungannya cukup dalam, kiranya berkenan untuk berhenti sebentar gitu, untuk kita melihat, untuk kita lihat sama-sama bagaimana yang sesungguhnya. Jadi jangan hanya katanya, tapi ya dari katanya itu akan menampilkan atau menghadirkan satu rasa penasaran sih di saya pribadi tentunya untuk mereview jalan ini. Nah, Anda bisa lihat tadi sebelum ini bahwa pengaman jalan itu hanya ada di pembatas jalan sebelah kanan. Nah, ini juga sudah ada pembatas jalan di sebelah kiri itu dengan menggunakan besi, juga sudah ada reflektornya. Oke. Ya, overall sih memang bergelombang ya. Tapi kalau sampai di kilometer 78, saya pribadi masih bisa ya bergelombang, tapi menurut saya masih dalam titik toleransi lah. Itu dalam pandangan saya ya. Nah, bagaimana dalam pandangan Mr. Za nih? Gimana Mr. Za dari? Tergantung pilotnya sih. Ya? Tergantung pilotnya juga sih. Tergantung pilotnya ya. Sebenarnya yang lebih bergelombang itu yang dari ini mas, Balikpapan ke Samarinda tuh ada beberapa jalan kayak di kilometer 50, kilometer 47 itu lumayan tuh gelombangnya. Nah, Harus pelan-pelan sih. Harus Karena tadi kalau pas baru masuk dari Samarinda ke Balikpapan itu tadi yang kilo 80. Nah, itu lumayan tuh, kalau mau masuk Bekatan tuh harus hati-hati. Karena patahan jalannya kerasa banget itu kalau orang ngebut nggak tahu kan, masih kerasa banget sih. Kalau ini kan karena aku udah tahu kan, jadi kita pasti pelan-pelan gitu kalau udah di jalan yang kayak gitu. Pokoknya perhatiin aja jalannya sih. Oke. Ya, itu tadi Mr. Za sudah memberikan beberapa tips. Nah, baik itu tips titik-titik yang harus Anda perhatikan saat setelah melewati gerbang tol dari Samarinda tadi, maupun yang arah sebaliknya dari Balikpapan ke Samarinda, dan kilometernya pun sudah disebutkan oleh Mr. Za. Dan ada note lagi, di situ harus lebih berhati-hati. Seperti itu. Nah, termasuk di jalan ini pun Anda lihat itu berlubang. Itu. Itu harus direm aja. Itu. Jangan digas terus. Itu kalau memang ya mohon maaf, misalkan bisa saya sebut dia adalah pendatang baru dan tidak menguasai medan, kalau itu jalan itu dihajar dengan kecepatan 100 apalagi sampai 120 130 akan melayang kita. Itu sangat melayang itu. Karena sudah ada di ketinggian, sudah mau sambungan jalan itu posisinya agak sedikit menanjak. Setelah itu akan disambut dengan jalan yang berlubang, artinya aspal yang sudah terkelupas. Tadi itu kalau nggak salah di kilometer 74, jadi kilometer 74 ya itu mungkin ya sekitar 73 ya.
73 ke 7380 lah, sebelum 7580 lah itu. Nah ini juga, itu juga, oke, sangat terasa sekali goyangannya ya, itu. Di kilometer 73 pun seperti itu, Anda harus berhati-hati. Ya selama ini yang saya lihat sampai kita masuk ke kilometer 72, saya hanya menyoroti masalah fasilitas penerangan jalan. Ini sayang sekali belum ada nih fasilitas penerangan jalan. Itu semoga fasilitas penerangan jalan kedepannya juga mendapatkan perhatian daripada pengelola jalan tol, karena sebagai salah satu jalan yang berbayar, tentunya customer juga lebih tidak saja kenyamanan, namun juga keselamatan. Tentu kalau kita berbicara mengenai penerangan jalan, itu berbicara mengenai dua aspek tersebut, khususnya adalah aspek keselamatan. Sampai kilometer 70 pun saya tidak melihat adanya penerangan jalan. Tadi di kilometer 72 pun ruas pengaman dengan ruas besi, dengan menggunakan besi, itu pun tadi terpotong walaupun tetap ada reflektornya. Nah seperti ini juga terpotong ya. Itu kembali tidak ada pengamanan atau fasilitas keamanan jalannya tidak ada, hanya reflektor saja yang disediakan. Itu ada lagi, nah itu jadi masih terpotong-potong. Kalau untuk sisi kanannya oke lah, udah pembatas ruas jalannya udah di beton lah. Mungkin kalau untuk ruas pembatas sisi kanan ini sampai sana ya, sampai keluar tol Balikpapan ya. Apalagi nih tip-tipnya nih atau hal harus diperhatikan bagi pengguna jalan tol ini, Mr. Zan? Tipsnya ya kalau misalnya sudah kelihatan ada sambungan patahan jalanan itu jangan digas, pelan-pelan aja. Kan tekstur jalannya beda ya. Ya. Sampai ya tetap kontrol kendaraan. Sebenarnya di sini rekomendasinya itu kecepatannya sebenarnya di bawah 80 sih. Kalau rekomendasi dari orang tolnya. Cuman kan pasti banyak yang di atas 100. Pokoknya kalau udah di atas 100 ya waspada aja.